Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 5 tentang bagian B, yaitu hikmah sholat dan praktik sholat. Oleh karena itu, simak ya nak dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Jangan lupa, jangan sampai di skip ya. Baik, kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa ya? Manfaat. Nah, salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jadi salatnya harus ikhlas nih. Gak boleh sholatnya main-main atau karena takut ya disuruh orang tua atau guru. Gak boleh, harusnya kita sholat itu secara ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Nah, hikmah sholatnya diantaranya ini sebagai berikut ya. Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Karena kita sedang beribadah, menyembah Allah, pastinya kita akan mengingat Allah. Yang kedua, sholat ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika semakin kita sholat ya, semakin sering kita sholat, maka diri kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang yang jarang sholat, maka orang tersebut jauh dari Allah ya. Kemudian sholat juga ini akan membuat kita disiplin waktu. Karena sholat kan ada 5 waktu ya, sholat wajib itu. Maka kita akan terbiasa untuk melakukan disiplin waktu. Kemudian yang keempat, sholat juga ini mengajarkan kita untuk hidup bersih. Karena ketika kita mau sholat, kita harusnya kan berwudu terlebih dahulu ya, membersihkan diri kan. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Jadi karena kita sering sholat dengan waktu-waktu tertentu, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib dan teratur pastinya. Yang keenam, dengan sholat kita akan bersikap rendah hati. Ya, kita tidak akan menjadi sombong karena kita selalu menghambakan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan apa-apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi kita beribadah, maka hati kita akan menjadi lebih rendah. Kemudian dengan sholat juga yang ketujuhnya, hidup akan menjadi lebih damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan kita sholat, maka hati kita menjadi lebih damai. Yang kedelapan, hati akan menjadi tenang dan tentram. Coba kamu rasakan setelah sholat, enak ya, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram ya, karena memang itu salah satu manfaat dari sholat. Kemudian sholat juga akan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholatnya berjamaah ya, maka hubungan kita dengan sesama muslim, dengan sesama anggota keluarga itu akan menjadi lebih dekat dan erat ya. Nah, yang ke-10, sholat akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Orang yang selalu sholat, dia selalu mengingat Allah. Ketika akan melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ada yang mencegah dari hatinya. Nah, itu apa? Itu adalah hidayah dari Allah ya. Praktik gerakan sholat yang pertama adalah kita berdiri tegak, tangannya ke bawah, kemudian menghadap kiblat. Kiblat itu maksudnya adalah
arah menuju Ka'bah atau Baitullah di kota Mekah. Nah, setelah itu kita kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kita angkat kedua tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Nah, takbir-takbir yang membedakan antara gerakan sholat dengan gerakan sholat lain, ini namanya takbir intikal. Nah, kalau takbir yang pertama, ini namanya takbiratul ihram. Yang ketiga adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada, atau disebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sedekap ya. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek ya. Nah, itu gerakan yang ketiga. Nah, kemudian gerakan yang keempat yaitu ruku. Jadi punggungnya dibungkukkan, tangannya di lutut. Ketika kita mau masuk ke gerakan ruku, jangan lupa kita bertakbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian baca doa ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh ya, atau boleh juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Setelah itu kemudian kita i'tidal. Jadi kita bangkit kembali. Nah, bukan takbir tapinya ya, tetapi tasmi namanya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita masuk ke sujud. Nah, ketika masuk ke sujud kita ucapkan takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la, atau boleh juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kemudian gerakan selanjutnya setelah sujud adalah duduk di antara dua sujud. Nah, perhatikan kakinya ya. Jadi satu kaki itu di bawah pantat ya. Nah, satu lagi agak berdiri yang kanannya kakinya ya. Nah, itu namanya ini posisi duduk iftiros namanya. Kemudian kita sujud kembali satu kali lagi. Jadi sujud kan ada dua ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, gitu. Kita sujud lagi, kemudian baca lagi doa ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kemudian dibacanya 3 kali. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke tahiyat awal kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat. Nah, tahiyat awal posisi duduknya sama dengan posisi ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi kaki yang kiri di bawah pantat kita, kemudian kaki yang kanan juga masih di bawah pantat kita tetapi dalam posisi berdiri ya. Nah, kalau yang terakhir gerakan tasyahud akhir ya. Nah, ini namanya duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk, posisi pantat yang sebelah kiri itu menyentuh lantai. Nah, posisi kakinya itu sudah menyamping di samping pantat kita ya. Nah, ini namanya posisi tawaruk namanya ya. Duduk tawaruk namanya. Nah, setelah itu kemudian dalam tasyahud itu kita membaca doa tasyahud. Nah, setelah selesai membaca doa tasyahud, kemudian kita ucapkan salam. Salam yang pertama itu ke sebelah kanan. Kemudian salam ke yang sebelah kiri. Ya, paham ya? Mudah sekali ya gerakan sholat. Nanti kamu harus praktikan biar kamu terbiasa
melakukan gerakannya dan terbiasa juga untuk melakukan sholat. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum.